Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam setiap zaman, kehidupan manusia senantiasa berkembang ke arah kesempurnaan, sehingga terwujudlah adat istiadat pengetahuan, budaya, moral, kepercayaan, aturan kemasyarakatan, pendidikan, undang-undang dan pemerintahan. Dalam perkembangannya, aturan moral ini tetap mengalami pasang surutnya. Namun, setiap kali mengalami masa surutnya, pasti akan muncul insan-insan yang digelar wali-wali Allah, yang senantiasa berjuang untuk mengembalikan nilai moral ke tahap yang tertinggi, sehingga nilai-nilai ini diserapi kembali ke dalam jiwa manusia. Perkembangan adat dan nilai akhlak ini terjadi pula di kalangan dunia Islam sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai moral yang paling sempurna. Rasulullah pun mengenalkan dirinya sebagai utusan yang akan menyempurnakan kepribadian moral dan akhlak. Allah telah menyerukan umat Islam untuk menjadikan Rasulnya sebagai insan yang senantiasa dicontoh. Nabi Muhammad SAW telah berhasil membina sahabat-sahabatnya menjadi manusia-manusia sufi yang boleh dibanggakan di hadapan seluruh umat manusia. Padahal pada waktu sebelumnya mereka adalah manusia-manusia jahiliyah yang berada di tepi jurang neraka. Tentunya keberhasilan beliau itu tidak lain karena bantuan Allah dan bimbingan Nabi Muhammad sendiri. Perjuangan Rasulullah tidak berhenti ketika masa hidupnya saja, namun segala ilmu-ilmu dan nilai-nilai akhlak Islamiyah telah diwarisi oleh wali-wali yang senantiasa menyokong dan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu hadis qudsi yang berbunyi, "Wali-waliku berada di bawah kubah-kubahku. Tidak ada yang mengetahuinya selain aku." Maka wujudnya para wali-wali Allah tidak dapat dinafikan, dan mereka merupakan para kekasih Allah yang terdapat di seluruh pelosok bumi di mana saja terdapat orang yang beriman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengingatkan hakikat wujudnya para wali serta karomah mereka sebagaimana tercatat dalam kitabnya, Fatwa Ibnu Taimiyah. Wali Allah adalah orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada diri mereka dan mereka tidak merasa khawatir. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam pengertian, mentaati firman-firman-Nya, penciptaannya, izinnya, dan kehendaknya, yang termasuk dalam ruang lingkungan agama. Semua itu kadang-kadang menghasilkan berbagai karomah pada diri mereka sebagai hujah dalam agama. Dan bagi kaum muslimin, tetapi karomah tersebut tidak akan pernah ada, kecuali dengan menjalankan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Kedudukan wali hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang telah nyata ketakwaannya, sementara orang yang nyata telah melanggar syariah tidak dapat diberikan kedudukan yang mulia ini. Sayangnya, di kalangan manusia, ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah wali dan memperoleh karomah dari Allah. Padahal dalam kehidupannya sehari-hari mereka tidak melaksanakan syariat Islam dengan baik sehingga mustahil bagi Allah untuk memberikan derajat wali kepada orang seperti ini. Yang perlu diwaspadai juga, setan pun dapat membantu manusia untuk mewujudkan keajaiban-keajaiban di mata manusia. Itulah yang dinamakan sihir. Setan pun berupaya membantu seseorang menghilang dirinya dari pandangan orang lain dan juga memberi maklumat kejadian yang akan datang. Dan inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak beriman untuk menipu manusia. Maka, pentingnya bagi umat Islam mengetahui juga akan perkara-perkara luar biasa yang wujud di alam ini supaya dapat antara mana yang hak dan mana yang batil. Para wali-wali Allah juga diberi karunia yang luar biasa, dikenali sebagai karomah. Karomah adalah sesuatu pemberian Allah, yang sifatnya seakan-akan dengan mukjizat para nabi dan rasul, yaitu kebolehan hal-hal yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya, yang dikenal sebagai wali Allah. Wali dari segi bahasa berarti dekat. Jika seseorang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, dengan memperbanyak kebajikan, keikhlasan dan ibadah, dan Allah menjadi dekat kepadanya dengan limpahan rahmat dan pemberiannya, maka di saat itu, orang itu menjadi wali. Yang kedua, orang yang senantiasa dipelihara dan dijauhkan Allah dari perbuatan maksiat dan ia hanya diberi kesempatan untuk taat saja. Dan adapun tingkatan-tingkatan para wali-wali Allah, yaitu ada 9 tingkatan. Sebagaimana tercantum dalam kitab Futuhul Makkiyah karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi,
tingkatan yang pertama, yaitu Wali Kutub. Wali Kutub adalah wali yang memiliki kedudukan tertinggi dan memimpin seluruh wali yang berada di alam semesta. Jumlah wali kutub hanya ada satu orang setiap masanya. Jika wali ini wafat, maka wali lain akan menggantikan. Menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, tingkat kewalian di antara wali kutub sendiri terbagi lagi menjadi 6, yaitu Tulibun, Muridun, Salikun, Sa'irun, Toirun, dan Wasilun. Yang kedua, Wali Aimah. Wali Aimah adalah wali yang berada satu tingkat di bawah wali kutub. Wali ini bertugas membantu dan menggantikan kedudukan wali kutub jika sudah wafat. Jumlah wali Aimah di muka bumi hanya ada 2, dengan julukan Abdul Robi dan Abdul Malik. Yang ketiga, Wali Autad. Wali Autad adalah wali yang berada di 4 penjuru mata angin dan bertugas menjaga wilayahnya masing-masing. Jumlah wali Autad di muka bumi ada 4. Mereka akan saling bertemu setiap tahun pada pelaksanaan haji di Mekah. Gelar wali Autad juga terbagi menjadi 4, yaitu Abdul Hayy, Ablim, Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Yang keempat, Wali Abdal. Wali Abdal adalah wali yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk menunjuk pengganti mereka jika wafat. Tugas Wali Abdal adalah menjaga ketujuh iklim yang ada di alam semesta. Jika iklim ada 7, maka jumlah Wali Abdal di muka bumi hanya ada 7 dalam satu masa. 5. Wali Nukoba. Wali Nukoba adalah wali yang diberi pemahaman lebih tentang syariat oleh Allah. Jumlah Wali Nukoba dalam satu masa hanya ada 12. Mereka memiliki kelebihan untuk mengetahui dan menyadari dengan cepat segala tipu daya setan. 6. Wali Nujaba. Serupa dengan Wali Nukoba, Wali Nujaba juga diberikan kelebihan tentang ilmu syariat. Namun, tugas Wali Nujaba lebih ringan dan belum diketahui secara detail. Dalam satu masa, Wali Nujaba terdiri dari 8 orang. 7. Wali Hawariyun. Wali Hawariyun adalah wali yang bertugas membela agama Islam, baik melalui argumentasi maupun angkat senjata. Pada zaman Rasulullah, seseorang yang pernah diangkat menjadi Wali Hawariyun adalah Zubair bin Awam. Wali ini dianugerahi ilmu pengetahuan, keberanian, dan ketekunan dalam beribadah. 8. Wali Rajabiyun. Wali Rajabiyun adalah wali yang selalu muncul saat bulan Rajab. Jumlah Wali Rajabiyun ada 40 orang dan tersebar di beberapa negara dalam satu masa. Wali ini saling mengenal satu sama lain dan diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengetahui isi batin seseorang hanya dengan melihat wajahnya. 9. Wali Hatamiyun. Hatamiyun berasal dari kata hatam yang berarti penutup. Wali ini bertugas mengurus dan menjaga wilayah kekuasaan umat Nabi Muhammad SAW. Jumlah Wali Hatamiyun hanya ada 1 orang dalam satu masa. Tidak ada yang tahu pasti ada berapa jumlah wali. Namun dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah Lisaliki Tariqil Akhirah, dari Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dikatakan bahwa jumlah aulia di setiap zaman itu tidak kurang dari jumlah para nabi. Yakni 124.000 wali. Dalam Tuhfatul Ahbab disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah berkumpul 40 orang dari umatku, kecuali ada di antara mereka wali Allah." Al-Quran menyebut para wali adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan orang yang bertakwa dicintai Allah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.